kelihatan, Kak. Oke Kelihatan. ya, saya coba. Oke, jadi gambaran seperti ini udah kelihatan ya permukaan bumi, bahwasanya kita berpijak di situ gitu ya. Kemudian ada geoid ya, bentuknya dia dia di bawah permukaan bumi gitu ya, bentuknya menyerupai permukaan bumi tapi ya tidak mirip sama persis gitu ya. Kemudian ada ellipsoid ya, dia bentuknya cenderung seperti elips sempurna gitu ya gambarannya gitu ya. Kemudian nanti Anda juga akan belajar alat yang namanya GNSS atau GPS untuk penentuan posisi gitu ya, dimana alat itu nanti ya bisa memberikan Z atau nilai Z atau ketinggian ya, ketinggiannya di atas permukaan ellipsoid ya, ellipsoid dengan datum WGS 84. Nah, permukaan seperti ini. Jadi ada datum WGS 84, itu sudah ada nilai gitu ya, nilai elips. Elips itu kemarin ada dua jari-jari gitu ya. Ada jari-jari kecil sama jari-jari besar ya, ada jari-jari A, jari-jari B gitu ya. Dimana kalau misalkan apa namanya ada perhitungannya, sehingga ada formulasinya, sehingga membentuk sebuah elipsoid, sehingga datum WGS 14 ini sudah ada apa namanya, datum WGS 84 ini sudah ada perhitungan atau formulasinya untuk membentuk sebuah elipsoid. Nah, sehingga ketinggian di GPS itu juga di atas elipsoid. Kemudian tinggi elipsoid sendiri ini tidak sama dengan tinggi ortometrik gitu ya. Ada tinggi H, elipsoid yang H itu mengacu pada bentuk elipsoid bumi gitu ya. Kemudian H ini yang disebut dengan tinggi ortometrik gitu ya, dia berpijak atau bertumbuh pada bentuk geoid gitu ya. Otomatik H yang H geoid ini umum digunakan untuk keperluan praktis gitu ya, atau sehari-hari yang biasa diperoleh dari pengukuran sifat datar atau leveling. Jadi kalau teman-teman pakai waterpass itu ya, atau leveling, atau misalkan dipakai sama tukang buat membangun bangunan ataupun rumah gitu ya, dia acuannya dengan tingginya apa, tinggi ortometrik ya, atau bentuk geoid. Jadi ya naik turunnya apa namanya, naik turunnya ini udah diratakan ya sesuai dengan geoid. Nah, dan nanti akan pasti berbeda gitu ya geoid ya. Nanti tinggi otomatis sendiri suatu titik adalah tinggi titik tersebut di atas geoid, kemudian ada diukur, sorry ini kenapa gak kuat ya, kita tunggu ya, diukur sepanjang garis gaya berat yang melalui titik tersebut. Nah, jadi ada istilahnya gaya berat. Jadi geoid ini dibentuk dari pengukuran garis gaya berat. Jadi gaya berat ini nanti antar posisi antar daerah itu akan berbeda ya. Misalkan dibuat bottom center dengan apa, batu aci, itu nilai geoidnya juga akan berbeda gitu ya. Gaya berat inilah yang mempengaruhi tadi waterpass gitu ya, naik turunnya seperti apa, sehingga gaya berat ini ada pengukuran. Nanti biasanya kalau di apa BIG gitu ada ukuran gaya berat dengan gravimeter dan sebagainya gitu ya. Nah itu biasanya pekerjaannya PIG gitu ya. Nah sama nanti untuk menentukan nilai gaya berat kan apa namanya Z atau tinggi gitu ya, tinggi otometrik gitu ya. Karena kalau tadi GPS itu apa tadi, dia dapatnya di atas elipsoid. GPS itu perhitungan, jadi tingginya itu kira-kira ya, tinggi perhitungan GPS. Jadi Z-nya tidak bisa pasti ya. Kenapa tidak pasti ya, karena dari pengukuran apa di angkasa ya, dia memberikan perhitungan saja sebenarnya gitu ya, nggak pas ya. Jadi ada elipsoid sehingga ada geoid yang akan diukur, sehingga kita bisa mengkoreksi, mencari nilai Z yang paling dekat gitu ya. Tinggi elipsoid suatu titik adalah tinggi titik tersebut di atas elipsoid. Nah, dihitung sepanjang garis normal elipsoid yang melalui titik tersebut. Nah, gitu ya. Ini normal, garis normal yaitu garis elipsoid yang dibentuk. Nah, geoid sendiri gitu ya. Nah,
adalah suatu ekuipotensial medan gaya berat bumi. Untuk keperluan praktis umumnya, geoid dianggap berhimpit dengan muka air laut rata-rata atau mean sea level. Jadi kalau pengamatan pasang surut ya, MSL-nya itu bisa menentukan nilai rata MSL, kemudian itu yang dianggap berhimpit dengan geoid gitu ya. Nah itu kalau ada laut lah, kalau di daratan nggak ada laut gitu ya. Nah jadi bagaimana? Jadi di pengukuran medan gaya berat gitu ya. Nah, secara matematis, geoid sendiri adalah suatu permukaan yang sangat kompleks yang memerlukan sangat banyak parameter untuk mempresentasikan. Nah, jadi apa namanya, kita nggak bisa menentukan geoid gitu ya, terus diukur gitu ya. Kemudian untuk mempresentasikan bumi secara matematis digunakan suatu ellipsoid referensi dan bukan geoid. Nah kalau ellipsoid itu kan hasil perhitungan gitu ya, secara matematis gitu ya. Perhitungan matematis umumnya dilakukan pada ellipsoid referensi. Nah, ada referensinya. Kemudian ketinggian geoid sendiri terhadap ellipsoid dinamakan undulasi geoid. Nah, nanti ada perbedaan antara H besar sama H kecil gitu ya. Ketinggian geoid di sini terhadap ellipsoid. Nah, H besar sama H kecil ada selisihnya nanti ya, disebut dengan undulasi geoid. Geoid sendiri ini dapat diindra oleh alat ukur, sedangkan ellipsoid tidak dapat. Nah, jadi geoid itu apa? Pakai gravimeter ya tadi ya, pakai pengukuran mean sea level gitu ya, pengamatan pasang surut gitu ya dan sebagainya. Kemudian kalau ellipsoid itu nggak bisa. Kemudian geoid adalah bidang referensi untuk menyatakan tinggi ortometrik ya, seperti yang tadi. Nah, selanjutnya H kecil dari ellipsoid, preferensi di ellipsoid itu ya. H besar tinggi ortometrik preferensi geoid, kemudian ada N undulasi geoid di atas ellipsoid ya, ada epsilon gitu ya, di defleksi vertikal, sehingga H sama dengan H besar ya tinggi ortometrik ya sama dengan H kecil yang di sini dikurangi N nilai undulasinya. Rumus di atas adalah rumus pendekatan. Kemudian cukup teliti untuk keperluan praktis. Besarnya defleksi vertikal atau epsilon di sini ini ya, jaraknya umumnya tidak melebihi 30 detik ya. Ini nggak besar gitu ya. Jadi di hampir rumus pendekatan gitu ya. Karena ini kan bisa jadi satu ellipsoid geoid di sini bisa ke sini agak merapat dan sebagainya. Jadi epsilon ini nggak pasti. Penentuan undulasi geoid secara teliti order kelihatan cm bukanlah suatu pekerjaan mudah ya. Di samping diperlukan data gaya berat yang detail gitu ya. Detail itu ya kalau bisa ya yang makin dekat makin bagus ya, tetapi kan biaya juga ya, alatnya aja juga mahal dan sebagainya. Kemudian MSL itu juga nggak bisa tiap hari gitu ya. Di samping diperlukan data gaya berat detail, juga diperlukan data ketinggian topografi permukaan bumi serta dalam data densitas material di bawah permukaan bumi. Jadi permukaan topografinya gimana gitu ya, kemudian densitas material di bawah permukaan itu juga harus diketahui gitu ya. Nah, jadi banyak sekali ya. Oke, mungkin itu ya untuk yang ellipsoid sama geoid ya. Nanti lanjutannya ini kaitan dengan GPS gitu ya. Kalau gambarannya ketelitian tinggi GPS ya seperti ini. GPS itu di luar angkasa. XY nya itu mungkin bisa teliti gitu ya. Nah, sebenarnya kita itu yang mengetahui adalah koordinatnya GPS GNSS ini yang diketahui ya. Jadi alat kita itu nggak tahu, titik di bawah itu nggak tahu. Titik kita diketahui dari hasil perhitungan GPS di atas ya. Jadi ya kalau hasil itu berarti nggak pasti gitu kan, semakin bagus gitu kan. Nah ini kalau di atas bumi bisa, tapi kalau di bawah bumi, di balik bumi itu nggak ada alatnya ya, sehingga itu tadi tingginya terhadap ellipsoid itu ya, hasil perhitungan. Jadi Z-nya ketelitian lebih rendah, bisa 4 kali lebih rendah gitu ya. Nah, jadi misalkan secara tidak optimal yang diamati hanya di atas horizon gitu ya, atau one set geometri. Secara geometrik tidak optimal, tidak ada efek pengeliminan kesalahan
Dalam kasus komponen horizontal, adanya satelit di timur barat atau utara selatan memungkinkan adanya pengeliminiran tersebut ya. Dan efek dari kesalahan dan bias umumnya adalah memendekkan jarak ukur. Dalam hal ini yang paling berpengaruh dalam komponen tinggi. Nah, kemudian penandingan tinggi dengan GPS tadi kaitannya sama ya dengan geoid dan elipsoid. DH sama dan DH min N DN gitu ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan ya. Sekarang saya mau melakukan absensi ya.